Tahun 2149, dunia sudah sangat canggih dan dipenuhi polusi yang sangat luar biasa. Populasi manusia pun terus meningkat, sehingga memaksa pemerintah untuk memberlakukan program dalam tanda kutip keluarga berencana secara ketat. Berfokus pada keluarga Jim Shannon, pada suatu hari keluarga bahagia dan harmonis Jim hancur akibat razia yang dilakukan oleh petugas. Menurut laporan dari masyarakat, Jim punya anak lebih dari 2 dan ini merupakan suatu pelanggaran berat. Petugas datang dan menggeledah rumah Jim. Putri ketiga Jim kedapatan sedang bersembunyi di ruang ventilasi. Atas pelanggaran tersebut, Jim dikenai sanksi berupa kurungan. 2 tahun berselang setelah kejadian tersebut, Jim masih mendekam dalam penjara. Istri Jim yang bernama Elizabeth datang membesuk. Kondisi kesehatan Jim memburuk akibat terhirup polusi karena tidak menggunakan masker. Pasangan suami istri ini diam-diam mengatur siasat. Elisa memberikan masker dan di dalam masker tersebut sudah disiapkan sesuatu agar Jim bisa kabur dari penjara. Singkat cerita, Elisa dan putra-putrinya sudah bersiap menuju ke dunia baru yang dinamakan Terra Nova, sebuah tempat yang jauh dari peradaban modern, tapi layak huni. Di tengah kerumunan manusia yang mengantri, terlihat Jim yang sudah berhasil kabur dari penjara. Dia membawa sejumlah bekal untuk pergi ke dunia baru. Jim sadar betul kalau aksinya ini ilegal. Besar kemungkinan Jim pasti ditangkap karena tidak punya dokumen yang lengkap. Jim menukarkan ransel bawaannya dengan ransel milik Elisa, kemudian meminta sang istri serta putra-putrinya untuk pergi duluan ke Terra Nova. Tak lama kemudian, benar saja Jim ditahan oleh petugas, tapi Jim tidak mau menyerah begitu saja. Bermodalkan nyali dan spekulasi yang matang, Jim menerobos antrian dan keluarga Jim Shannon tiba di Terra Nova. Karena aksinya tadi, Jim diperiksa oleh petugas. Tapi sepertinya dia tidak mungkin bisa dikirim kembali ke dunia sebelumnya. Akhirnya Jim dibawa ke pusat komando Terra Nova dan mengikuti briefing singkat yang disampaikan oleh Komandan Nathaniel, sama seperti para calon penghuni lainnya. Setelah briefing singkat untuk semua penghuni baru, Jim dan istrinya dipanggil oleh Nathaniel. Komandan tertinggi Terra Nova itu mau memaafkan perbuatan Jim dan memberikan izin tinggal untuknya beserta keluarga, mengingat profesi Elizabeth sebagai dokter dan profesi Jim sebagai polisi sangat dibutuhkan di sini. Putra Jim, Josh, berkenalan dengan seorang perempuan bernama Sky yang sudah lebih dulu jadi penghuni di Terra Nova. Josh diajak ke circle pertemanan Sky. Tak lama kemudian, Josh dan Sky eksplor tempat baru, yaitu sungai dengan hiasan air mancur. Di sana mereka menemukan jejak tulisan kuno. Belum diketahui persis apa makna dari tanda tersebut, sehingga keduanya sepakat untuk merahasiakan temuan mereka. Di rumah sakit, ada seorang pasien yang sedang ditangani oleh Elizabeth. Tiba-tiba pasien itu bangun dan menyandera Elizabeth. Situasi jadi panik. Tentara yang bertugas di sana juga terpaksa menurunkan senjata. Di tempat lain, Josh tidak sengaja melihat gerak-gerik orang yang mencurigakan. Diam-diam Josh mengikuti, lalu si pria misterius itu mengeluarkan pistol dan tembakannya nyaris mengenai Nathaniel. Nathaniel mengajak Jim untuk melihat ke area luar gerbang sekaligus menjelaskan tentang orang yang tadi ingin membunuhnya. Awalnya semua indah dan berjalan damai di Terra Nova sampai pada suatu ketika sekelompok orang membentuk aliansi pemberontakan yang diberi nama Sixers. Aliansi ini menentang dan ingin menggulingkan posisi Nathaniel. Tak lama setelah itu, Nathan mengajak Jim bersamanya untuk menghadapi pasukan Sixers. Over there, 2 o'clock! What the hell is that? We're all clear! Take the wheel! What? Take the wheel!
Setelah aksi kejar-kejaran yang dihiasi baku tembak, Nathan dan Jim berada di dalam gerbang atau zona aman. Tampak di sana ada Myra yang merupakan pimpinan Sixers. Tak ingin terjadi pertumpahan darah, kedua pimpinan ini memutuskan untuk melakukan gencatan senjata. Singkat cerita, situasi kembali berjalan kondusif. Saat ini di camp, Nathaniel sedang disibukkan dengan ulah Sky, Josh dan teman-temannya yang nekat pergi keluar gerbang atau zona aman. Nathan membentuk satgas untuk melakukan pencarian. Sementara itu, di tengah hutan, Sky CS sedang menikmati buah-buahan segar dan minuman fermentasi. Tak jauh dari lokasi mereka, terdengar suara dinosaurus yang lagi menyerang dua anggota Sixers. Ketika rombongan remaja itu mau kembali ke camp, mereka melihat dua kendaraan milik anggota Sixers, sekaligus mendengar suara dinosaurus yang semakin mendekat. Mau tidak mau, Sky CS nekat masuk ke dalam mobil milik Sixers. Ternyata di dalam mobil ada dua anggota Sixers dan salah satunya sedang terluka. Sekarang mereka semua sembunyi di dalam mobil agar tidak menjadi santapan makhluk pemangsa. Nathan CS berhasil menemukan lokasi para remaja. Aksi penyelamatan berlangsung seru. Para remaja ini juga punya nyali dan inisiatif tinggi. Senjata milik Sixers digunakan untuk melindungi diri. Sekarang, satu persatu dinosaurus pergi karena diusir menggunakan senjata api. Josh nyaris diterkam dinosaurus. Beruntung sang ayah segera menolongnya. Di tengah malam, Myra bersama satu orang rekannya menemukan tulisan kuno yang tadi siang ditemukan oleh Sky dan Josh. Ada dugaan simbol-simbol ini berkaitan dengan mesin waktu. Benarkah demikian? Malam harinya, sejumlah pasukan mendapat serangan dari makhluk misterius dari dalam hutan. Keesokan paginya, Komandan Nathaniel bergegas menyiapkan pasukan untuk pergi ke dalam hutan dan memeriksa situasi di sana. Sayang, pasukan tersebut sudah tewas dengan cara yang mengenaskan. Sampai saat ini, Nathaniel CS masih belum tahu makhluk apa yang menyerang pasukannya tadi malam. Namun dapat dipastikan, ini bukan ulah Sixers. Sudah 2 malam kediaman Jim diganggu oleh kawanan burung purba. Pada malam kedua ini, Jim mulai kesal. Ditemani Josh, Jim mengusir kawanan burung tersebut. Tapi apa yang terjadi? Burung-burung itu semakin ramai, berbalik menyerang Jim dan Josh, hingga tangan mantan petugas polisi itu terluka. Kini Jim sudah tahu makhluk apa yang menyerang pasukan 2 hari yang lalu. Would kill those men. Keesokan paginya, Jim pergi menemui Nathaniel dan menceritakan kejadian yang baru saja dia alami. Di sana ada Dr. Malcolm yang merupakan kepala laboratorium Terra Nova sekaligus teman lama Elizabeth. Beberapa hari lalu, Elizabeth sudah bertemu Malcolm di rumah sakit. Pertemuan mereka sedikit mengundang rasa cemburu di hati Jim. Setelah Malcolm memeriksa luka yang ada pada tangan Jim, dia bersikeras ingin meneliti lebih lanjut, tapi Nathaniel melarangnya. Kemudian setelah Malcolm meninggalkan ruang pusat komando, Jim bertanya ke Nathaniel soal proses seleksi masuk ke Terra Nova. Komandan tertinggi itu menjelaskan, rata-rata orang yang masuk ke sini melalui jalur prestasi dan surat rekomendasi, seperti Elizabeth yang mendapat surat rekomendasi dari Malcolm. Josh dan Sky sedang bersantai di area alun-alun camp. Tak lama kemudian, gerombolan burung purba datang menyerang dan memporak-porandakan lokasi tersebut. Malcolm membawa sampel mayat burung yang tewas untuk diteliti. Setelah dipelajari, menurut Malcolm, burung-burung ini bermigrasi ke Terra Nova karena sudah masuk musim kawin. Mereka mau bertelur di sini karena sekarang sudah banyak manusia. Burung-burung tersebut harus mengamankan wilayah dari jenis spesies lain. Sore harinya, kawanan burung semakin banyak yang terbang menuju camp. Tapi untungnya laboratorium Terra Nova berhasil menciptakan senjata untuk melawan burung-burung tersebut. Uji coba dilakukan pada malam hari ketika camp dapat serangan dahsyat dari kawanan burung. Bahkan beberapa ekor burung berhasil masuk ke dalam rumah keluarga Shannon. Where's Zoe? Zoe, stay there until I get you.
Jim dan Nathaniel mengalihkan burung-burung menggunakan mobil menuju pinggir pantai. Cara tersebut pun berhasil. Keesokan paginya, Nathaniel dan Jim pulang dan situasi camp kembali aman. Seorang dokter peneliti di Outpost 3 Terra Nova, Jonathan, sedang asyik bermain dengan seekor kumbang. Serangga kecil itu hilang dari jangkauannya, kemudian Jonathan mengikuti kumbang tersebut keluar dari lab dan... Misteri tewasnya Jonathan membuat Nathaniel dan tim melakukan penyelidikan di Outpost 3. Menurut hasil analisa sementara, Jonathan dan sejumlah orang lainnya yang bertugas di Outpost 3 mengalami amnesia akut. Amnesia tersebut disebabkan oleh patogen. Awalnya penyakit hilang ingatan ini terbilang ringan, tapi lama-kelamaan bisa berubah menjadi parah. Atas kasus tersebut, Elizabeth diminta oleh Nathaniel untuk tinggal di Outpost 3 guna melakukan penyelidikan lebih lanjut. Satu hari kemudian, Jim mulai mengkhawatirkan kondisi Elizabeth. Dia pergi ke pusat kendali dan bertemu dengan Letnan Alicia. "Apakah ada kabar dari Komandan dan Elizabeth?" tanya Jim. Alicia menjawab, "Belum. Kita tunggu sampai nanti malam. Bila tidak ada kabar juga, aku akan mengirim tim ke Outpost 3. Jim yang sudah tidak sabar langsung menemui Malcolm dan mereka berdua pun pergi ke Outpost 3. Setibanya di sana, Elizabeth memang baik-baik saja, tapi... Malcolm menjelaskan tentang penyakit hilang ingatan yang diderita oleh Elizabeth. Penyakit ini punya 3 tahap, 24 jam short loss memory, kemudian 48 jam jadi long loss memory, dan tahap terakhir skizofrenia. Elizabeth saat ini sedang masuk ke tahap 48 jam, ingatannya selama 20 tahun terakhir hilang, yang artinya dia lupa dengan Jim. Tiba-tiba listrik padam, Jim pergi memeriksa keluar, sementara Malcolm dan Elizabeth mencari obat untuk menyembuhkan penyakit ini. Jim yang sedang memeriksa area sekitar dikejutkan dengan penampakan seorang prajurit yang tewas. Tak lama kemudian muncul Nathaniel yang sudah mengalami amnesia. Move a muscle, I'll blow your head off. Di laboratorium, Malcolm kedapatan sedang menggoda Elizabeth. Beruntung Jim datang dan langsung menyelamatkan istrinya. Jim tidak mau lagi meninggalkan Malcolm berdua dengan Elizabeth. Dia mengajak dokter itu untuk mengevakuasi prajurit yang tewas tadi akibat serangan Nathaniel. Ketika sedang dilakukan proses evakuasi, tiba-tiba dinosaurus datang dan Malcolm mendadak mengalami amnesia. Jim terpaksa membuat Malcolm pingsan. Aksinya tersebut diketahui oleh Elizabeth. Nathaniel yang sudah meninggalkan Outpost 3 pergi menuju Terra Nova. Di sana dia melumpuhkan penjaga dan pergi ke ruang pusat kendali. Kebetulan putri Jim, Maddie, dan kekasihnya, Mark, datang ke ruang pusat kendali karena ingin menemui Alicia. Nathaniel langsung menyandera Mark. Komandan itu hanya mengingat kejadian masa lalu. Ketika dirinya sedang ditugaskan di medan perang, dia sama sekali tidak ingat dengan Terra Nova dan masih menganggap istrinya belum tewas. Alicia menceritakan dengan detail apa yang sudah terjadi selama ini. Nathaniel tak kuasa menahan rasa sedih ketika mendengar fakta tersebut dan hendak mengakhiri segalanya. Untungnya, Alicia sigap. Kembali ke Outpost 3, Elizabeth sudah mengetahui mengapa Jim tidak tertular amnesia dari patogen. Itu semua karena Jim sedang mengalami influenza. Ya, tepat sekali. Influenza berhasil menghalau patogen masuk ke tubuh manusia. Mendadak muncul ide di benak mereka. Influenza yang ada di tubuh Jim ditularkan ke Elizabeth dan akhirnya cara tersebut pun berhasil. Keesokan paginya, influenza ditularkan juga ke Nathaniel dan Malcolm. Alhasil, amnesia mereka pun sembuh total. You shot me. I did, sir. Malam hari di Terra Nova, pasukan penjaga perbatasan dikejutkan dengan kemunculan seorang gadis kecil. Setelah berhasil ditangkap, gadis itu diperiksa kondisi kesehatannya dan ditanyai sejumlah pertanyaan. Dia bernama Leah yang mengaku datang dari tahun 2149 dan ingin kembali ke tahun tersebut. Jim menjelaskan tidak ada jalan kembali jika sudah sampai ke sini. Singkat cerita, Leah diajak tinggal di rumah keluarga Shannon untuk sementara waktu.
Nathaniel mengutus Alicia untuk mencari tas milik Leah di dalam hutan, sekaligus memantau pasukan Sixers. Ketika tas milik Leah berhasil ditemukan, pasukan Sixers menyergap Alicia dan rekannya. Rombongan Sixers kemudian datang mengunjungi markas Terra Nova. Nathaniel keluar untuk berunding dengan Myra. "Serahkan gadis kecil itu, maka anak buahmu akan aku lepaskan," ujar wanita berkulit eksotis tersebut. Nathaniel tidak begitu saja mau menuruti permintaan Myra. Biarkan Leah yang memilih, ikut bersama Nathaniel atau Myra. Jim membawa Leah ke arena perundingan dan Alicia pun dilepas. Lalu Leah dengan tegas mengatakan kalau dirinya ingin tetap tinggal di Terra Nova. Rupanya gadis cilik ini tidak sepolos yang dibayangkan. Diam-diam dia keluar dari Terra Nova dengan membawa sesuatu yang dimasukkan ke dalam tas. Aksinya tersebut diketahui oleh Jim dan Alicia sehingga Leah ditangkap. Kemudian Nathaniel memeriksa benda misterius yang diambil Leah dari rumah bekas tempat tinggal Myra dulu. Entah apa fungsi benda ini, namun yang pasti Leah sengaja diperalat untuk mengambilnya. Bila tidak, maka saudara Leah akan dihabisi oleh Sixers. Jim kecewa mengetahui kebohongan Leah selama ini, tapi di satu sisi, polisi bertubuh tegap ini merasa iba. Mungkin Leah selama ini berbohong karena terpaksa. Jim mengajak Nathaniel untuk menyelamatkan saudara Leah dari kawanan Sixers, tapi sang komandan menolak. "Aku tidak mau mengorbankan sumber daya manusia untuk sesuatu yang tidak jelas." Malam harinya, Jim pergi ke hutan sendirian untuk membebaskan saudara laki-laki Leah. Tapi sayangnya, petugas polisi itu malah kena jebakan Sixers dan nyaris membuat dirinya dilahap dinosaurus. Sekarang Jim berada di markas Sixers dan bicara dengan Myra. Pimpinan Sixers itu menjelaskan alasannya memberontak karena dia ingin menyelamatkan putrinya yang berusia 4 tahun dan sekarang masih berada di tahun 2149. Ada elit global yang mengutus Myra untuk menghabisi nyawa Nathaniel. Alasannya mereka ingin komandan Terra Nova itu mati karena pernah membunuh sejumlah orang penting di tahun 2149. Setelah menyampaikan semua kisahnya, Myra melepaskan Jim. Sekarang Jim berhasil pulang dengan selamat. Tak hanya itu, Sixers juga membebaskan saudara Leah dan ikut bersama Jim ke Terra Nova. Sementara itu, di lab, Nathaniel menyuruh Malcolm menyimpan benda misterius incaran Myra di tempat yang aman. Malam ini, semua warga tampak bahagia. Elizabeth senang karena Jim kembali, lalu Leah dan saudara laki-lakinya sekarang diasuh oleh Alicia. Sampai detik ini yang menjadi misteri besar, apakah Nathaniel orang baik atau orang jahat? Biarkan waktu yang menjawabnya. Tiang pemancar Terra Nova mengalami gangguan. Foster ditugaskan untuk memeriksa masalah yang ada di sana. Smithson, rekan yang bertugas, beberapa kali dipanggil oleh Foster, tidak ada jawaban. Sampai akhirnya kematian Foster menjadi masalah baru di Terra Nova yang harus segera diusut tuntas oleh Nathaniel CS. Seperti biasa, Jim yang ditugaskan untuk memecahkan kasus kematian tersebut. Dimulai dari bar, Jim menginterogasi rekan seprofesi Foster untuk mengetahui apakah ada gelagat aneh atau sesuatu yang mencurigakan sebelum petugas itu tewas. Akhirnya, ditemukanlah sebuah clue. Foster sering memandangi foto seorang wanita di kalung identitasnya. Saat ini, kalung milik Foster berada di dalam perut dinosaurus. Jim CS segera mencarinya. Di tengah hutan, aksi kejar-kejaran terjadi antara Jim CS dengan dinosaurus yang melahap Foster. Untungnya, kalung identitas pasukan militer Terra Nova itu dilengkapi dengan GPS, jadi tim dengan mudah menemukan posisi hewan purba tersebut. Setelah hewan ditangkap dan dibedah, kalung Foster pun ditemukan. Informasi sebelumnya memang benar, ada foto wanita idaman Foster di kalungnya dan rupanya Alicia mengenali wanita tersebut. Tim lanjut ke rumah kekasih Foster yang bernama Rebecca. Meski awalnya kurang kooperatif, saat ditanya petugas, akhirnya rahasia terkuak kalau Foster selama ini jadi kekasih gelap Rebecca. Tak lama kemudian, suami Rebecca datang. Pria tua ini bernama Howard. Sungguh mengejutkan, tanpa banyak basa-basi, Howard mengaku bahwa dirinya yang membunuh Foster. Motivasinya jelas, karena cemburu, Foster dijebak untuk datang di ruang pemancar dan dihabisi oleh dinosaurus.
Atas perbuatannya tersebut, Howard mendapat hukuman dari Nathaniel. Howard dibuang keluar dari Terra Nova. Nathaniel sangat marah dan kecewa atas kasus ini, sebab ini pembunuhan pertama yang terjadi di Terra Nova. Baru beberapa jam saja dibuang, Jim kembali menemui Howard. Jim punya intuisi kuat kalau Howard tidak melakukan hal tersebut. Howard hanya pasang badan agar Rebecca tidak dihukum. Howard benar-benar sangat mencintai Rebecca melebihi apapun. Jim bersama Alicia mempelajari lebih dalam lagi kasus kematian Foster. Ditemukan ada sesuatu yang mencurigakan dalam transaksi akun bank milik Foster. Rupanya tentara itu gemar bermain judi di bar milik Boylan. Tak perlu menunggu lama, Nathaniel, Jim, dan petugas keamanan langsung menjemput Boylan guna dimintai keterangan. Singkat cerita, baru dalam hitungan jam ditangkap. Tersiar kabar Boylan kabur. Nathaniel, Jim, dan satu orang prajurit muda, Curran, ditugaskan untuk mencari Boylan ke dalam hutan sesuai petunjuk GPS. Setibanya di dalam hutan, barulah semua kasus terpecahkan. Kabar Boylan kabur hanyalah sebuah skenario fiktif. Menurut hasil pantauan tim, akun bank Curran banyak menerima uang dari Foster. Uang tersebut adalah hutang. Ya, Curran sudah berkali-kali pinjam uang kepada Foster hingga dia tak sanggup melunasinya. Itulah alasan Curran tega menghabisi nyawa Foster. Akibat ulah tersebut, Curran dilarang keras kembali ke Terra Nova. Beberapa hari kemudian, Terra Nova terkena bencana alam meteor yang dahsyat. Akibat bencana tersebut, seluruh listrik di Terra Nova padam. Kerusakan listrik sangat mempengaruhi sejumlah sektor seperti medis dan militer. Think kicked out some kind of EMP. Sonic wave. Saat ini, Jim dan putrinya Zoe terjebak di ruang edukasi. Mereka tidak bisa keluar karena pintu terkunci gara-gara listrik mati. Sementara Elizabeth sedang sibuk menangani operasi pasien di rumah sakit. Gara-gara listrik mati, pekerjaannya jadi terhambat. Sedangkan Nathaniel saat ini harus berpikir keras bagaimana cara menghidupkan kembali daya listrik dan mengamankan benteng Terra Nova dari para Sixers. Perlu diketahui, semua senjata di benteng Terra Nova saat ini tidak berfungsi karena listrik mati. Di markas Sixers, Mira CS sudah mengetahui masalah yang dihadapi Nathaniel di benteng Terra Nova, dan malam ini mereka pun bersiap untuk mengepung ke sana. Nathaniel tahu betul kalau teman lamanya Boylan bisa membuat chip pembangkit daya listrik. Dia pun memerintahkan Boylan untuk mengerjakannya. Awalnya Boylan menolak, lalu Nathaniel bertindak sedikit memaksa, dan akhirnya pemilik bar itu setuju mengerjakan. Jim mencari cara untuk membuka pintu secara manual. Dengan bantuan Zoe, Jim akhirnya berhasil keluar dari ruangan edukasi. Kebetulan saat ini situasi Terra Nova sedang diserang oleh Sixers. Pemberontak itu memanfaatkan tenaga dinosaurus untuk menghancurkan benteng. Jim langsung membantu Nathaniel menghalau dinosaurus tersebut menggunakan panah api. Tak lama kemudian, mereka menyadari sesuatu. Dinosaurus itu digunakan Sixers hanya untuk mengalihkan perhatian. Tujuan para pemberontak sebenarnya adalah mencuri benda misterius di lab. Analisa tersebut 100% tepat. Nathaniel dan Jim masuk ke lab dan mendapati pasukan Sixers sedang mencuri benda misterius tersebut. Aksi baku hantam pun terjadi. Nathaniel nyaris dihajar babak belur oleh anggota Sixers yang bertubuh besar. Beruntung Boylan datang tepat waktu dan menyelamatkannya. Sementara itu, Jim gagal mengejar anggota Sixers lainnya yang membawa benda misterius. Hingga detik ini, Nathaniel masih bertanya-tanya, untuk apa benda itu? Mengapa Mira sangat menginginkannya? Meski benda misterius itu gagal diselamatkan, di sisi lain ada Boylan yang berhasil membuat chip pembangkit listrik. Sekarang camp Terra Nova kembali terang benderang seperti semula. Di tengah hutan, Mira dan pasukannya menyerahkan benda tersebut ke seorang pria. Siapakah pria tersebut dan apa tujuannya? Hari ini Terra Nova dihebohkan dengan kedatangan penghuni baru, seorang dokter sekaligus tokoh politik bernama Ken Horton. Kebetulan Maddie sangat mengidolakan ahli geologi tersebut. Sementara itu, Josh yang sekarang sudah bekerja sebagai bartender di bar milik Boylan dapat tugas dari atasannya, yaitu mencuri obat Azimet di rumah sakit lalu diberikan untuk Mira. Sebagai informasi, selama ini Boylan diam-diam sering melakukan bisnis dengan komplotan Sixers. Josh sadar betul kalau tugas ini sangat fatal, tapi apa
boleh buat. Di satu sisi, lelaki remaja ini sangat tergila-gila dengan mantan pacarnya yang masih berada di tahun 2149. Satu-satunya pihak yang bisa membawa mantan kekasihnya ke Terra Nova adalah pasukan Sixers. Maka dari itu Josh mau saja diperalat oleh Boylan dan Mira. Singkat cerita, Josh yang awalnya tidak percaya dengan iming-iming dari Boylan dan Mira datang ke markas Sixers. Mira membuka jalur komunikasi antara Josh dan mantan kekasihnya. Remaja itu terlihat sangat bahagia dan makin semangat untuk menjalankan tugas mencuri Azimet. Kembali ke camp, Josh berhasil mencuri ID card milik sang ibu. ID card tersebut diberikan kepada Boylan untuk diduplikasi, lalu pemilik bar itu memberikan senjata kepada Josh. Remaja yang sedang dimabuk cinta itu pergi ke rumah sakit, tapi entah mengapa duplikat ID milik Elizabeth tidak berfungsi. Akhirnya Josh menghancurkan lemari penyimpanan obat menggunakan senjata. Sudah beberapa kali Maddie ikut jadi asisten Dr. Ken, dan dia mulai curiga kalau dokter tersebut palsu. Ya, sosok Ken Horton yang sekarang ada di Terra Nova bukanlah Ken Horton yang asli. Kecurigaan tersebut berawal dari tanda tangan yang berbeda, lalu ada hal-hal penting lainnya yang dokter tersebut sama sekali tidak ingat. Bagaimana bisa? Lupa selalu dijadikan alasan. Maddie menyelidiki semuanya satu persatu, mulai dari sidik jari sampai DNA dokter tersebut. Dan benar saja, diketahui Ken Horton asli sudah tewas, dihabisi oleh Ken Horton palsu. Dokter ini tahu kalau Maddie sudah mengantongi identitas aslinya. Diam-diam dia menculik Zoe agar Maddie bisa disergap. Posisi kini bertukar, Zoe berhasil kabur dan Maddie diikat oleh Ken Horton palsu. Beruntung Zoe melaporkan kejadian ini kepada Jim, lalu polisi pemberani itu langsung membebaskan Maddie dan Ken Horton palsu. Nathaniel saat ini sedang berada di hutan. Dia mencari keberadaan Curran. Setelah ditemukan, Curran diselamatkan dari serangan komodo. Nathaniel membuat sebuah penawaran kepada prajurit itu sebagai penembusan dosa. Kau pergi ke markas Sixers dan jadi mata-mata di sana. Katakan pada mereka kalau kau sudah dibuang keluar dari Terra Nova. Kumpulkan informasi siapa mata-mata Sixers yang selama ini berada di Terra Nova. Jika kau berhasil, maka kau akan kuizinkan kembali ke camp, kata Nathaniel. Tampaknya Curran setuju dengan penawaran tersebut. Di rumah keluarga Shannon, Josh mengakui perbuatannya. Dia mengatakan kepada ayah dan ibu soal motivasi mencuri obat Azimet. Sekarang Boylan jadi tersangka utama. Tanpa pikir panjang, Jim langsung meringkus Boylan. You got my son caught up with the Sixers. Boylan saat ini ditahan. Dia diinterogasi habis-habisan oleh Nathaniel soal hubungan komunikasinya dengan Sixers. Tapi pria pemilik bar ini masih merahasiakan bagaimana cara dia berkomunikasi dengan para pemberontak. Sampai akhirnya Nathaniel kehabisan cara. Komandan Terra Nova ini memasukkan zat halusinogen ke dalam makanan Boylan hingga dia merasa rileks. Saat Nathaniel meninggalkan ruang tempat Boylan ditahan, Jim mulai menginterogasi pria ahli IT itu dalam keadaan setengah sadar. Boylan jujur, coba kau periksa mayat di dekat pohon. Jim pergi ke lokasi yang ditunjukkan Boylan. Di sana dia menemukan kerangka yang belum diketahui milik siapa. Kerangka tersebut dibawa untuk diperiksa di rumah sakit. Kalau urusan seperti ini, tentu Elizabeth dan Malcolm lah ahlinya. Setelah diperiksa, kerangka ini tidak punya tangan. Dugaan masih 50-50. Apakah sosok ini korban pembunuhan yang dilakukan oleh Nathaniel atau tewas karena gigitan dinosaurus? Masih menjadi misteri. Sementara itu, tidak lama lagi akan diadakan festival di Terra Nova. Anak-anak sedang mempersiapkan pementasan teater untuk ditampilkan pada saat acara nanti. Tiba-tiba ada seekor capung raksasa terbang di dekat panggung. Khawatir hewan tersebut akan melukai anak-anak, petugas langsung menyerang. Anehnya, pada tubuh capung tersebut ada chip. Dapat dipastikan bahwa ini dimiliki oleh Sixers untuk memata-matai pergerakan warga Terra Nova. Dan capung pun langsung dibawa ke lab untuk diteliti oleh Malcolm. Saat acara pesta tiba, anak-anak memainkan teater yang bercerita tentang kisah asal-usul Terra Nova. Salah seorang anak memainkan peran sebagai General Richard Philbrick. Jim menyadari sesuatu, sang general rupanya tidak punya tangan. Ini sama persis dengan penampakan kerangka hasil temuannya. Jim langsung mengajak istrinya untuk mendiskusikan hal ini. Di waktu yang sama, Malcolm berhasil membuat capung kiriman Sixers menjadi GPS untuk menunjukkan letak markas para pemberontak. Setelah diikuti, capung tersebut malah
setelah masuk ke rumah Jim Shannon, Nathaniel langsung menyimpulkan Jim adalah seorang mata-mata pemberontak. Komandan Terra Nova ini memperingatkan bawahannya untuk menangkap Jim. Sampai di ruang tahanan, Jim berkali-kali mengatakan kalau dirinya bukan mata-mata, tapi Nathan tetap tidak mau percaya. Hingga akhirnya Jim kesal dan menuduh, "Kaulah yang membunuh Jenderal Richard Philbrick." Ucapan tersebut membuat Nathaniel berpikir bahwa dia harus klarifikasi masalah ini. Sekitar 5 atau 6 tahun yang lalu, Richard datang ke Terra Nova dan hendak mengambil posisi Nathaniel sebagai pimpinan. Di sini juga ada putra Nathaniel yang bernama Lucas, yang saat ini bekerja sama dengan Sixers. Dia ikut andil sebagai provokator. Nathaniel tidak mau Terra Nova jatuh ke tangan orang yang salah. Mau tidak mau dia harus menghabisi Jenderal Richard. Jadi mayat yang ditemukan oleh Jim itu benar mayat sang jenderal. Sebagai informasi, hubungan Nathaniel dengan Lucas saat ini tidak baik-baik saja. Lucas sangat terobsesi membuka portal mesin waktu 2 arah, pulang dan pergi. Sementara Nathan sangat tidak mau hal itu terjadi. Jika portal punya akses datang dan pergi, maka suatu saat nanti situasi di Terra Nova pasti tidak akan kondusif lagi. Setelah bercerita tentang kisah masa lalu tersebut, Jim dibebaskan. Nathaniel juga menjelaskan kepada semua pihak, termasuk Malcolm, tentang capung yang terbang ke rumah Jim. Semua itu terjadi karena pengisi daya baterai senjata Jim. Maka dari itu, GPS capung tersebut menjadi error. Setelah festival selesai, keesokan paginya tongkat komando diserahkan kepada Jim karena Nathaniel harus bertugas di luar gerbang mengumpulkan informasi tentang Sixers dan Lucas. Lokasi pertama yang dituju oleh Nathan adalah area air terjun, tempat yang sebelumnya pernah ditemukan oleh Sky dan Josh. Tulisan-tulisan kuno ini adalah karya Lucas. Tak lama kemudian, kepala Nathan ditodong senjata dari Myra. Komandan Terra Nova ini disandera dan hendak dibawa ke markas Sixers. Tapi bukan Nathan namanya kalau dia tak punya ide untuk meloloskan diri. Berbagai macam akting sederhana dimainkan Nathaniel, sampai akhirnya dia menemukan benda tajam untuk melepaskan ikatan yang membelenggu tangannya. Ketika waktunya tepat, posisi langsung berubah. Kini Myra yang jadi tawanan Nathaniel. Dalam perjalanannya, kedua orang ini harus berhadapan dengan dinosaurus. Sampai akhirnya, karena sudah menemui jalan buntu, perseteruan mereka harus damai untuk sementara waktu. Dua pemimpin ini nekat loncat bebas ke dasar air terjun agar selamat. Di markas Terra Nova, Jim dan pasukannya memergoki anggota Sixers sedang melakukan kontak dengan salah seorang warga via kode Morse. Langsung saja Jim mengajak Mark untuk memeriksa rumah warga tersebut. Ternyata di sana ada Sky. Tak disangka Sky selama ini jadi mata-mata Sixers. Jim dan Mark nyaris menangkap gadis itu. Meski berhasil kabur, ada jejak darah yang ditinggalkan Sky. Jim langsung membawa tetesan darah yang bercampur dengan thinner ke lab agar bisa diteliti lebih lanjut. Di lab, Elizabeth tidak bisa memeriksanya sendiri. Dia membutuhkan bantuan dari Malcolm. Singkat cerita, dua dokter jenius ini sepakat untuk bekerja sama memeriksa DNA darah yang sudah tercampur pencair cat tersebut. Mungkin Sky tidak 100% jahat. Selama ini dia berkhianat karena nyawa sang ibu ada di tangan Sixers. Para pemberontak itu sengaja memperalat Sky. Ibu Sky saat ini tergeletak lemah karena sakit. Pulang ke Terra Nova, Sky langsung menyelinap ke lab menghancurkan sampel darah miliknya agar tidak ketahuan. Kembali ke petualangan Nathaniel dan Myra di dalam hutan. Malam ini sepertinya dua musuh bebuyutan tersebut bakalan sulit tidur nyenyak karena diganggu oleh dinosaurus. Akan tetapi, berkat kerjasama yang apik, Nathan dan Myra berhasil mengusir hewan purba tersebut. Sempat ada wacana kalau mereka berdua bersatu, maka kekuatan Terra Nova akan semakin besar. Dan keesokan paginya, dua orang ini berpisah baik-baik tanpa ada yang menjebak atau melukai satu sama lain. Pada suatu malam saat situasi aman, Sky menyelinap ke tower pemancar. Dia mencuri chip yang ada di sana, lalu dibawa ke markas Sixers. Sky prihatin melihat kondisi sang ibu yang semakin hari semakin memburuk. Tiba-tiba muncul Lucas yang secara halus memaksa Sky untuk mengcopy data yang ada di ruang edukasi Terra Nova atau disebut dengan DI.
Bila tidak dituruti, maka nyawa Ibunda Sky akan dihabisi. Data tersebut akan mempercepat kerja Lucas untuk mengaktifkan akses dua arah mesin waktu. Sebagai informasi, semua orang di sini atau di Terra Nova hidup pada 85 juta tahun yang lalu, dihitung dari tahun 2149. Sekarang kita semua jadi paham, bukan? Mengapa di sini sangat banyak dinosaurus. Keesokan malamnya, Nathaniel bicara empat mata dengan Jim. Dalam dialog mereka, Jim 99,99% yakin kalau Sky adalah seorang mata-mata. Nathaniel agak kecewa mendengar hal tersebut sebab Sky merupakan anak didik Nathaniel yang paling dia banggakan. Untuk memastikan hal tersebut, Nathaniel akan menugaskan Curran. Saat ini Curran sudah resmi bertugas sebagai mata-mata Nathaniel di kubu Sixers. Singkat cerita, berkat bantuan data yang diambil Sky dari DI, Lucas berhasil menyelesaikan akses dua arahnya. Hal tersebut disampaikan Lucas kepada Sky pada saat gadis itu berkunjung ke markas Sixers. Terakhir, sebagai ucapan terima kasih, Lucas mengecup pipi Sky. Setelah Lucas pergi, Sky menyampaikan rasa bersalah dan penyesalannya kepada sang ibu. Kini Sky sadar kalau perbuatannya membantu Lucas membahayakan Terra Nova. Mendengar kesedihan putri satu-satunya, Ibunda Sky berkata, "Sekarang kau tak tahu harus melakukan apa, jadi pergi dan temui Nathaniel, katakan dengan jujur apa yang telah kau perbuat." Nathan dan Jim pergi ke tower pemancar. Di sana ditemukan senjata milik Sky. Tak lama kemudian, Sky juga muncul di sana, menceritakan secara jujur alasan jadi mata-mata dan apa saja yang telah dia perbuat. Selain itu, dan yang paling penting, Sky juga menyampaikan kalau Lucas berhasil menciptakan akses dua arah mesin waktu. Tidak mau buang-buang waktu, dua pria tangguh ini segera mencari Lucas. Sementara itu, rombongan tentara yang sedang berjaga di dekat portal dikejutkan dengan kehadiran Lucas. Lalu malam harinya, Nathan dan Jim sampai ke lokasi portal. Mereka coba mencegah Lucas untuk pergi, tapi sayang, Lucas tak mau memperdulikan perintah sang ayah. Di markas Sixers, Ibunda Sky dijemput oleh orang yang tak dikenal. Di markas Terra Nova, Sky diajak pergi ke rumah sakit. Ternyata ibunya dibawa dan sekarang dirawat di RS Terra Nova. Semua ini berkat jasa Curran di bawah perintah Nathaniel. Gadis itu tak kuasa menahan haru bahagia melihat sang ibu mendapat perawatan layak dari Dr. Elizabeth. Jim bicara berdua dengan Nathaniel. Pertama-tama mereka membahas soal Curran yang diizinkan kembali ke Terra Nova karena sudah menyelamatkan satu nyawa. Selain itu, Nathan juga menceritakan mengapa hubungannya dengan Lucas jadi sangat buruk. Itu semua berawal dari kematian istri Nathaniel. Ibunda Lucas itu tewas pada saat perang karena Nathaniel gagal menyelamatkannya. Terlepas dari dua hal tersebut, atas keberhasilan Lucas membuka dua akses, sekarang semua warga Terra Nova harus bersiap menghadapi perang. Semua pasukan militer beserta tenaga medis sedang bersiap menunggu gelombang pasukan musuh yang datang dari tahun 2149. Mereka berada persis di depan mulut gerbang mesin waktu. Kini satu persatu warga berdatangan. Tak lama kemudian muncul Kara, kekasih Josh yang selama ini dinantikan. Tiba-tiba saja, Help me. Jim siuman setelah 3 hari tak sadarkan diri di rumah sakit. Terra Nova yang sebelumnya indah kini berubah jadi neraka. Pasukan tentara musuh berhasil menduduki Terra Nova. Jim pergi menemui Alicia. Dia bertanya kemana Nathaniel dan pasukan-pasukan lainnya. Wanita berpangkat letnan itu mengatakan mereka semua sudah tidak terlihat sejak tragedi penyerangan. Perlu diketahui, semua tentara yang menduduki Terra Nova merupakan tentara bayaran yang bekerja sama dengan Lucas. Di rumah sakit, salah seorang prajurit mengalami luka tembak. Elizabeth memeriksanya. Kebetulan Jim juga ada di sana dan melihat jenis peluru yang menembus tubuh prajurit. Setelah diperiksa, terdapat titik koordinat pada peluru tersebut. Jim yakin betul ini adalah sinyal yang diberikan Nathaniel kepadanya. Jim langsung melancarkan aksinya menyelinap ke mobil musuh agar bisa melewati gerbang pembatas. Lucas dan pasukannya berhenti di sebuah area. Jim diam-diam menguping pembicaraan mereka. Disebutkan kalau Lucas CS ingin mengambil sebanyak mungkin mineral yang ada di sini, lalu dijual ke tahun 2149. Lucas dan pasukannya memasang peledak di tengah hutan untuk menggunduli area tersebut agar mudah menggali mineral. Setelah itu, Jim langsung pergi ke sana.
Di tengah hutan, Jim akhirnya bertemu dengan Nathaniel dan pasukannya. Mereka langsung mencari lokasi peledak. Seorang pasukan wanita, Riley, berhasil menjinakkan peledak tersebut. Lucas dan kawan-kawan merasa sangat kecewa karena tahu misi mereka gagal akibat ulah Nathaniel dan pasukannya. Incoming! Suatu malam di bar, Sky menemani Lucas minum. Awalnya percakapan berjalan santai dan bersahabat, lalu tak lama kemudian Lucas mulai bersikap kurang sopan terhadap Sky. Josh yang ada di sana tak tahan melihat perilaku tersebut. Dia langsung menghajar Lucas. Sky pergi dari bar dan menuju ke tempat Jim. Dia melaporkan kalau Josh dalam bahaya. Tak mau menunda, Jim langsung ambil sikap. Atas perbuatan, Jim dan Josh dibawa ke penjara. Karena dibujuk oleh Sky, akhirnya Lucas mau membebaskan Josh, tapi tidak dengan Jim. Polisi bernyali besar dan ahli strategi perang itu tetap di sana dan disiksa secara keji oleh Lucas. Permintaan Lucas hanya satu, yaitu memberitahunya lokasi Nathaniel berada. Di rumah sakit, salah seorang rekan Lucas terkena gigitan serangga hingga tubuhnya terinfeksi. Elizabeth menakut-nakutinya, bila ini tidak segera disembuhkan, maka kau akan tewas. Rekan Lucas langsung pucat, seolah ia akan segera tewas. Ditambah lagi, istri Jim membumbui dengan kalimat, antivirusnya ada padaku, kalau kau ingin disembuhkan, bebaskan suamiku dari penjara. Ya, ucapan itu benar-benar menggerakkan si pria dungu tersebut untuk membebaskan Jim. Setelah berhasil dibebaskan, Elizabeth bukan memberinya antivirus, melainkan obat tidur. Keluarga Shannon saat ini sedang bersiap keluar dari gerbang dan menuju ke tempat Nathaniel. Alicia ikut membantu aksi Jim dan keluarga. Setelah berhasil mengalihkan perhatian para penjaga, Jim dan keluarga bebas, sementara Alicia ditangkap. Nathaniel yang melihat menggunakan teropong merasa sedih karena rekan seperjuangannya harus mati di tangan putra kandungnya sendiri. I have 3 seconds before I shoot. You know you have your father's eyes. Keesokan paginya, pasukan Lucas sedang bersiap mengirimkan paket berisi mineral ke tahun 2149. Sementara pasukan Nathaniel punya siasat, mereka akan menjebak salah satu peti muatan, lalu Jim akan masuk ke sana, kemudian meledakkan portal yang ada di tahun 2149. Singkat cerita, perjalanan Jim mulus menuju ke tahun tersebut. Setibanya di sana, dan pada saat peti milik Jim dibuka, tiba-tiba muncul dinosaurus raksasa. Ya, ini memang sudah disiapkan sedari awal. Hewan purba itu bisa dibuat tidur dan dibuat bangun menggunakan suntikan yang diberikan oleh Elizabeth. Sejumlah pasukan musuh, termasuk rekan Lucas, habis dilahap dinosaurus, sementara Jim memasang peledak di sana agar semua mineral hancur dan tentara musuh tewas. Lucas yang awalnya pergi bersama Sky berhasil dilumpuhkan lalu diikat oleh pasukan Nathaniel. Tapi kondisi tersebut tidak bertahan lama. Sekarang situasi berbalik 180 derajat. Lucas berhasil meloloskan diri dan menyerang Sky. Kemudian tokoh antagonis itu mencari keberadaan sang ayah. Pertemuan Lucas dan Nathaniel sama sekali tidak menunjukkan kasih sayang seorang anak kepada ayahnya. Keduanya malah justru baku hantam. Setelah kalah bertarung, Lucas menangis meminta maaf kepada Nathaniel, tapi ternyata itu semua hanya trik murahan. Setelah dimaafkan, Lucas malah tega menikam ayah kandungnya sendiri. Beruntung Sky datang tepat waktu dan menyelamatkan Nathaniel. Tersiar kabar kalau pasukan musuh akan datang ke sini, tapi bukan Terra Nova tujuan mereka, melainkan Badland. Bahkan Nathaniel berhasil membuka salah satu peti milik pihak asing. Di dalam peti tersebut, terdapat moncong kapal dari abad ke-18. Sampai saat ini masih belum diketahui persis apa motivasi mereka ke Badland. Meski kabar tersebut berhembus kencang, untuk sementara waktu Terra Nova aman. Nathaniel mengerahkan seluruh pasukan dan warganya untuk membangun kembali camp mereka yang telah hancur akibat ulah Lucas. Perasaan bahagia semua orang di Terra Nova ditutup dengan hiasan hujan meteor di atas langit.
Sekian dulu teman-teman, terima kasih buat yang sudah menyaksikan. Jika teman-teman suka dengan cerita ini, izinkan saya untuk mengetahui dengan klik tombol like-nya ya. Kalian juga dipersilahkan untuk merequest kira-kira film apa lagi yang menarik untuk dibahas. Bisa lewat kolom komentar, atau bisa juga melalui DM ke Instagram saya di @teguhgusto. Insya Allah pasti akan saya baca. Silahkan dukung channel ini dengan cara share, like, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!